to have as much time of the year covered by the races of MotoGP, then we want to be in all the homes. Wah, kabar mengejutkan. Tepat hari ini, CEO Dorna umumkan kejutan besar. Máximo Quiles resmi didiskualifikasi 6 balapan sebelumnya karena terbukti lakukan modifikasi pembongkaran motor ilegal. Seperti kasus Adrian Fernandez. Veda Ega Pratama untung besar langsung masuk ke 3 besar klasemen Moto3 sementara. Sementara itu, di sisi lain, CEO Aspartim CF Moto Jorge Martinez mengaku nggak terima dan akan banding lewat pengadulan arbitrase olahraga dunia CAS hari ini juga. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, jagat balap motor paling bergengsi di dunia, Moto3, diguncang skandal kecurangan terbesar musim 2026 yang langsung memicu murka tertinggi dari pihak penyelenggara. CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras, kejam, dan tanpa ampun setelah FIM MotoGP Stewards resmi menjatuhkan hukuman diskualifikasi massal kepada bintang muda CF Moto, Máximo Quiles. Pebalap yang baru saja berpesta di podium tertinggi Moto3 Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park tersebut terbukti melakukan kecurangan teknis tingkat tinggi. Quiles kedapatan menggunakan komponen mesin ilegal serta memodifikasi dapur pacu motornya demi mendapatkan kecepatan instan yang tidak adil. Tak tanggung-tanggung, Quiles didepak dari hasil 6 balapan yang telah dilaluinya. Keputusan ini menjadi gempa tektonik bagi klasemen Moto3 2026. Quiles yang awalnya kokoh di puncak klasemen langsung terjun bebas ke peringkat 15. Sebaliknya, pebalap muda andalan Indonesia dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, mendapatkan durian runtuh atau untung besar dengan langsung meroket masuk ke posisi 3 besar klasemen sementara dunia. Pernyataan yang dirilis oleh bos besar Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, benar-benar tidak menyisakan ruang bagi toleransi. Pria asal Spanyol itu tampak sangat geram karena integritas kejuaraan yang dibangunnya puluhan tahun dinodai oleh tindakan manipulasi mesin yang disengaja. Apa yang dilakukan oleh Máximo Quiles dan timnya bukan sekedar pelanggaran teknis biasa, ini adalah penipuan murni. Ini adalah penghinaan terhadap olahraga ini, terhadap para sponsor, dan yang paling utama, terhadap pebalap-pebalap lain yang bertarung secara jujur di lintasan dengan peluh dan darah, ujar Ezpeleta dengan nada yang sangat tajam dan dingin. Ezpeleta menegaskan bahwa Dorna Sports bersama FIM tidak akan pernah menutup mata terhadap tindakan korup yang merusak esensi olahraga balap. Kami tidak peduli apakah Anda seorang juara dunia, pemimpin klasemen, atau pebalap bertalak. Jika Anda berani menyentuh, membuka dan memodifikasi mesin secara ilegal demi keuntungan sepihak, Anda adalah parasit bagi kejuaraan ini. Kecurangan adalah kanker di dunia motorsports, dan hari ini kami membuktikan bahwa kami tidak ragu untuk memotong kanker tersebut tanpa belas kasihan. Biarkan ini menjadi peringatan kejam bagi siapapun yang mencoba bermain api dengan regulasi kami. Kasus yang menjerat Máximo Quiles ini disebut-sebut sebagai replikasi persis dari skandal yang sebelumnya menimpa pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez. Berdasarkan laporan resmi dari Direktur Teknis dan Pabrikan Mesin, modus operandi yang dilakukan Quiles sama persis dengan pelanggaran berat Fernandez. Sebelumnya, Adrian Fernandez dihukum diskualifikasi dari 6 seri awal, Thailand, Brasil, AS, Spanyol, Prancis, dan Catalunya, setelah ditemukan 2 mesinnya telah dibuka tanpa izin. Pada mesin pertama Fernandez, kawat segel pengaman ditemukan tidak sesuai dengan prosedur standar setelah GP Prancis. Sementara pada mesin kedua di Mugello, ditemukan bukti nyata berupa manipulasi fisik pada kawat dan stiker segel, serta adanya anomali modifikasi komponen internal mesin saat dibongkar di bawah pengawasan ketat Direktur Teknis. Dalam kasus Quiles, Direktur Teknis FIM MotoGP menemukan kejanggalan yang sama persis setelah performa dominannya di Moto3 Hungaria. Mesin motor CF Moto milik Quiles kedapatan mengalami kerusakan segel pengaman yang disengaja. Setelah dilakukan investigasi mendalam dan pembongkaran total oleh pabrikan mesin, ditemukan komponen ilegal yang sengaja disematkan untuk mendongkrak performa motor secara drastis di lintasan lurus.
Berdasarkan pasal 2.6.3.3 regulasi FIM Kejuaraan Dunia Grand Prix World Championship kelas Moto3 dan pasal 3.3.2.2 mengenai tindakan penipuan yang merugikan kepentingan olahraga, FIM MotoGP Stewards langsung mengetok palu. Máximo Quilles didiskualifikasi dari 6 balapan. Semua poin yang didapatkannya dari 6 seri tersebut dihapus bersih dari papan klasemen. Sebelum borok kecurangan ini dibongkar, Máximo Quilles tampil luar biasa di sirkuit Balaton Park, Hungaria pada Minggu 7 Juni 2026. Ia memenangi balapan 20 lap tersebut dengan catatan waktu fantastis 35 menit 17,107 detik, unggul jauh 1,952 detik dari David Almansa di posisi kedua. Kemenangan itu awalnya membuat Quilles nyaman di puncak klasemen dengan total 170 poin. Namun dengan vonis kejam yang dijatuhkan hari ini, 170 poin tersebut runtuh seketika. Quilles dipaksa kehilangan mayoritas poin pentingnya dan terlempar jauh dari singgasana juara, turun bebas ke peringkat 15 klasemen sementara. Karir dan peluang juara dunianya di musim 2026 kini berada di ujung tanduk akibat keserakahan teknis timnya. Meski mendapatkan keuntungan besar dari keputusan tersebut, Veda memilih menanggapi situasi itu dengan penuh kedewasaan. Pembalap Honda Tim Asia itu mengaku bersyukur atas peningkatan posisinya, namun menegaskan bahwa dirinya lebih menghargai kemenangan yang diraih melalui kerja keras dan kejujuran. Saya tentu merasa senang dan bersyukur karena sekarang posisi saya di klasemen menjadi lebih baik. Sebagai pebalap, target saya memang selalu ingin berada di barisan depan dan bersaing memperebutkan gelar juara dunia, ujar Veda. Namun pebalap berusia 17 tahun tersebut mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa rivalnya. Menurut Veda, balap motor adalah olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan setiap hasil harus diperoleh secara fair di lintasan. Saya tidak ingin melihat siapapun kehilangan hasil atau poin karena masalah seperti ini. Balapan seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik, bukan mencari keuntungan dengan cara yang melanggar aturan. Saya percaya semua pebalap bekerja sangat keras untuk mencapai level ini, katanya. Veda juga mengungkapkan bahwa perjalanan yang dijalaninya sepanjang musim 2026 tidaklah mudah. Pada GP Hungaria, ia bahkan harus menjalani long lap penalty yang membuat posisinya sempat terlempar jauh ke belakang. Meski demikian, ia tetap berjuang hingga berhasil mengamankan 1 poin penting di akhir balapan. Balapan di Hungaria sangat berat bagi saya. Setelah penalti, saya harus berusaha mengejar lagi dari belakang. Saya terus fokus sampai lap terakhir dan akhirnya bisa membawa pulang poin. Bagi saya, setiap poin yang diperoleh dengan usaha sendiri memiliki nilai yang sangat besar, ungkapnya. Veda menegaskan bahwa perubahan klasemen akibat keputusan stewards bukanlah alasan untuk berpuas diri. Ia justru menjadikan situasi tersebut sebagai motivasi tambahan untuk terus berkembang pada seri-seri berikutnya. Masih banyak balapan yang harus dijalani. Posisi di klasemen memang penting, tetapi yang lebih penting adalah tetap bekerja keras bersama tim, belajar dari setiap balapan, dan terus meningkatkan performa. Saya ingin membuktikan kemampuan saya di lintasan, bukan hanya melalui perubahan hasil setelah balapan selesai. Pebalap asal Indonesia itu juga menyampaikan harapannya agar seluruh peserta Moto3 dapat terus menjaga integritas kompetisi sehingga persaingan berlangsung sehat dan menarik bagi para penggemar. Saya berharap semua pebalap dan tim bisa menghormati regulasi yang ada. Motorsport akan menjadi lebih indah jika semua orang bertarung secara jujur. Saya bahagia dengan posisi saya saat ini, tetapi saya ingin meraih hasil terbaik melalui kerja keras, dedikasi, dan sportivitas. Tutupnya. Sementara itu di sisi lain, keputusan FIM MotoGP Stewards yang mendiskualifikasi Máximo Quilles dari 6 balapan Moto3 musim 2026 memicu reaksi keras dari pihak Aspar Team. Jorge Martinez, CEO tim CF Moto, menyatakan ketidakpuasan dan menegaskan bahwa timnya tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan.
Keputusan ini menyegutkan dan tidak adil. Kami merasa telah diperlakukan secara tidak proporsional. Maximo dan seluruh tim bekerja dengan dedikasi penuh untuk mencapai hasil terbaik dan tiba-tiba semua itu dihapus tanpa kesempatan untuk membela diri secara menyeluruh, ujar Martinez dalam konferensi pers. CEO asal Spanyol ini menegaskan bahwa CF Moto siap mengambil langkah hukum atau mengajukan banding atas putusan diskualifikasi tersebut. Martinez juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika integritas timnya terus dipertanyakan. Kami menghormati regulasi, tetapi kami juga menuntut proses yang transparan dan adil. Setiap keputusan harus berdasarkan bukti yang jelas dan prosedur yang tepat. Ini bukan hanya tentang Maximo, tapi juga tentang reputasi tim, mekanik, dan semua yang telah berkorban, tegas Martinez. Martinez mengaku kecewa karena kejadian ini bisa merusak citra pebalap muda bertalenta yang baru menunjukkan potensi luar biasa. Maximo adalah talenta besar dan ia telah berusaha keras sepanjang musim. Melihat posisinya digusur begitu saja sangat mengecewakan. Ini bukan hanya pukulan untuk Maximo, tapi juga untuk seluruh tim CF Moto. Sementara itu, FIM dan Dorna Sports menegaskan bahwa keputusan diskualifikasi didasarkan pada bukti modifikasi mesin ilegal yang terdeteksi oleh Direktur Teknis dan Pabrikan Mesin. CEO Dorna, Carmelo Espeleta, menyebut tindakan ini sebagai penipuan murni yang merusak esensi olahraga dan menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran seperti ini. Meski begitu, Jorge Martinez tetap menegaskan bahwa CF Moto akan menempuh jalur hukum dan administrasi untuk mempertahankan hak tim dan pebalapnya. Ia juga menegaskan bahwa timnya akan terus fokus pada balapan selanjutnya dan membuktikan kualitas di lintasan. Ini bukan akhir dari cerita. Kami percaya Maximo dan CF Moto memiliki potensi untuk tetap bersaing dan kami akan berjuang untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tim ini tidak akan menyerah begitu saja. Diskualifikasi ini memang menjadi salah satu skandal terbesar di Moto3 musim 2026, mempengaruhi posisi klasemen dan mengubah dinamika persaingan. Sementara pebalap lain termasuk Veda Ega Pratama dari Honda Asia Team mendapatkan keuntungan, CF Moto bersikeras menuntut keadilan bagi pebalap mereka. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke fans Hakim Danis dan Fernandes. Kemenangan spektakuler Timnas Indonesia atas Oman pada FIFA Matchday Juni 2026 ternyata tidak hanya menggema di dalam negeri. Di tengah euforia yang menyelimuti para supporter merah putih, sorotan juga datang dari luar negeri, termasuk Malaysia yang memberikan apresiasi terhadap perkembangan pesat skuad Garuda di bawah kepemimpinan John Herdman. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 5/6/2026, Timnas Indonesia tampil penuh percaya diri dan berhasil menggilas Oman dengan skor telak 3-0. Sebuah kemenangan yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Garuda sedang terbang menuju level yang lebih tinggi. Malam istimewa itu dimulai ketika Justin Hubner memecah kebuntuan pada menit ke-13. Gol bek tangguh tersebut langsung membakar semangat tim dan membuat atmosfer GBK bergemuruh. Belum sempat Oman bangkit, oleh Romeni kembali menghukum lawan lewat gol pada menit ke-27 yang membuat Indonesia unggul nyaman sebelum jeda. Drama sempat hadir menjelang turun minum saat Oman mendapatkan hadiah penalti. Ribuan supporter sempat menahan napas. Namun, di momen krusial itulah Emil Audero menunjukkan kelasnya. Dengan refleks luar biasa, sang penjaga gawang sukses menggagalkan eksekusi Nasser Sultan dan mempertahankan keunggulan Indonesia. Memasuki babak kedua, Garuda tak mengendurkan serangan. Ragnar Oratmangguen kemudian melengkapi pesta kemenangan lewat gol pada menit ke-56. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan dan disambut sorak-sorai kebahagiaan dari seluruh penjuru stadion. Kemenangan ini terasa semakin manis karena memberikan dampak besar terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA.
Timnas Indonesia dilaporkan melonjak dari peringkat 122 ke posisi 118 dunia, sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa kerja keras para pemain dan tim pelatih mulai membuahkan hasil nyata. Menariknya, performa impresif Indonesia juga mendapat perhatian khusus dari media Malaysia. Media olahraga ternama negeri jiran, Makan Bola, bahkan secara terbuka memuji perkembangan timnas Indonesia yang dinilai semakin menjanjikan sejak ditangani John Herdman. Dalam ulasannya, media tersebut menilai Indonesia terus menunjukkan kemajuan positif dan mulai menemukan identitas permainan yang lebih jelas di bawah arahan pelatih asal Inggris tersebut. Mereka melihat kemenangan atas Oman bukan sekedar hasil pertandingan biasa, melainkan bukti bahwa fondasi kuat sedang dibangun dalam skuad Garuda. Media Malaysia itu juga menyoroti bagaimana Herdman memanfaatkan laga persahabatan untuk mengevaluasi kualitas para pemain serta mempersiapkan tim menuju berbagai agenda penting di masa depan, termasuk kompetisi tingkat Asia Tenggara. Tak hanya memuji permainan Indonesia, mereka juga mengakui bahwa kemenangan atas Oman menjadi sinyal positif bagi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Bahkan, kemenangan tersebut disebut sebagai kemenangan kedua Herdman sejak menangani skuad Garuda setelah sebelumnya sukses mengalahkan St. Kitts and Nevis pada Maret lalu. Pujian dari luar negeri tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun berjuang membangun kekuatan tim nasional, kini perkembangan Garuda mulai diakui oleh negara-negara tetangga. Namun pekerjaan belum selesai. Tantangan berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia akan kembali turun bertanding menghadapi Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika mampu mempertahankan performa seperti saat menghadapi Oman, bukan tidak mungkin Garuda kembali menghadirkan kebahagiaan bagi jutaan pendukungnya. Dan jika itu terjadi, sorotan dari Asia Tenggara mungkin akan berubah menjadi pengakuan yang lebih besar dari dunia internasional. Saat ini, optimisme sedang menyelimuti timnas Indonesia. Dari tribun GBK hingga media luar negeri, satu pesan mulai terdengar semakin jelas. Garuda sedang terbang, dan semakin banyak pihak yang mulai memperhatikannya. Timnas Indonesia U19 kembali menunjukkan mental juara yang membuat publik sepak bola Asia Tenggara terpukau. Dalam laga penuh tensi dan drama, Garuda Muda berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir fase grup Piala AFF U19 2026, Minggu 7/6/2026. Kemenangan yang diraih di Stadion Utama Sumatera Utara itu bukan hanya memastikan langkah Indonesia ke semifinal, tetapi juga mengantarkan pasukan muda merah putih keluar sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, duel dua kekuatan besar Asia Tenggara itu berlangsung sengit. Indonesia tampil berani dan mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-22 melalui aksi Reno Salampesi. Gol tersebut lahir dari ketajaman dan naluri menyerang yang luar biasa. Setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam, Reno bergerak cepat menyambar bola hasil sundulan Arkan Kaka sebelum menerobos pertahanan lawan dan menaklukkan penjaga gawang Vietnam. Stadion pun bergemuruh menyambut gol pembuka yang membakar semangat Garuda Muda. Namun Vietnam tidak menyerah begitu saja. Memasuki babak kedua, Golden Star Warriors meningkatkan tekanan dan terus memburu gol penyama kedudukan. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73 saat Kwok Kang Nguyen sukses membobol gawang Indonesia melalui sundulan keras memanfaatkan situasi sepak pojok. Gol tersebut membuat pertandingan kembali hidup. Kedua tim saling menyerang dan berusaha mencari gol kemenangan dalam suasana yang semakin menegangkan. Ketika laga tampak akan berakhir dengan skor imbang, drama besar justru hadir pada masa injury time. Peo Leming dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Hwang Nam Nguyen, membuat wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Di tengah tekanan besar dan harapan jutaan pendukung Indonesia, Evandra Floresta maju sebagai algojo. Dengan ketenangan luar biasa, Evandra sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-90+2. Bola bersarang ke gawang Vietnam dan seketika mengubah stadion menjadi lautan kegembiraan. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengunci status juara grup bagi Indonesia. Keberhasilan Garuda Muda ternyata mendapat perhatian besar dari Vietnam. Media olahraga setempat, The Tau 247, mengakui bahwa kemenangan Indonesia disambut meriah oleh media dan supporter tanah air.
Mereka menyoroti bagaimana publik Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain muda yang tampil disiplin, berani, dan menunjukkan mentalitas pemenang sepanjang fase grup. Menariknya, meski harus menelan kekalahan menyakitkan, media Vietnam tetap berusaha melihat sisi positif dari performa tim mereka. The Tao 247 menilai, para pemain Vietnam tetap layak mendapat penghormatan karena mampu memberikan perlawanan sengit hingga detik-detik terakhir pertandingan. Bahkan menurut laporan mereka, sejumlah penggemar sepak bola dari Thailand dan Malaysia turut memberikan pujian kepada Vietnam atas semangat juang, kedisiplinan, dan karakter pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa rivalitas Indonesia dan Vietnam kini semakin berkembang menjadi persaingan yang sehat dan penuh respek. Di satu sisi, Indonesia merayakan kemenangan dramatis, sementara di sisi lain Vietnam tetap mendapatkan penghargaan atas perjuangan mereka. Meski gagal melaju langsung ke semifinal, banyak kalangan di Vietnam percaya generasi muda mereka masih memiliki masa depan cerah. Program pembinaan yang selama ini dijalankan dinilai terus melahirkan pemain-pemain potensial yang dapat menjadi kekuatan utama sepak bola Vietnam pada masa mendatang. Namun pada malam yang penuh emosi itu, panggung sepenuhnya menjadi milik Garuda Muda. Indonesia menunjukkan kualitas, efektivitas, dan mentalitas juara yang membuat mereka mampu bertahan dalam tekanan hingga akhirnya mencuri kemenangan di menit-menit terakhir. Karakter pantang menyerah itulah yang kini membuat skuad muda merah putih semakin diyakini sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Piala AFF U19 2026. Perjalanan masih panjang, tetapi satu pesan sudah dikirimkan kepada seluruh pesaing. Timnas Indonesia U19 datang bukan sekadar untuk meramaikan turnamen, mereka datang untuk memburu gelar juara.